Ketika saya menemukan bagian saya, ketika saya menemukan panggilan saya, dan saya hidup di situ, saya bersukacita di situ, saya bangga di situ, saya senang di situ, saya berbuat di situ, saya tidak peduli. Karena apa? Karena kita dikatakan satu tubuh banyak anggota, saling melengkapi. Ada orang bertanya ke saya begini, perhatikan. Pak Pendeta, ada seorang teman saya punya masalah antara suami dengan istri. Terus akhirnya gimana? Mereka sudah merencanakan perceraian karena tidak ada kecocokan. Terus Pak Pendeta tolong kasih dulu saran. Banyak hal yang perlu kita lakukan. Tapi saya jawab begini. Sebetulnya praktis dalam hidup ini. Kalau di dalam suami itu Roh Kudus, di dalam diri istri Roh Kudus, percayalah, tidak akan ada kekerasan hati. Yang ada pengampunan. Tapi seringkali memang yang terjadi bertepuk sebelah tangan. Kita sudah rindu memperbaiki, kita sudah berjuang, tapi yang di sana cuek-cuek baik gitu, nggak mau tahu gitu. Bagaimana Pak Pendeta, bagaimana cinta bertepuk sebelah tangan? Nggak bisa. Tapi intinya, Bapak Saudara, saya mau katakan saat ini, jangan puas dengan aku sudah diselamatkan, tapi melangkah lebih dalam. Aku mau dibentuk, digodok, diproses oleh Tuhan. Saya punya kesaksian menarik mengenai ini. Saya punya adik, marganya Tambuna, di kampung. Istrinya Guru Nababan. Waktu itu sebelum dia ke kampung, sekarang dia jadi kepala desa periode. Akhirnya dia pulang kampung karena dia tidak tahan di Jakarta berjuang. Dia dulu tinggal di Ciledug. Satu ketika setelah saya sudah menjadi hamba Tuhan, saya ketemu di BM. Saya dapat informasi bahwa adik saya suka main judi. Terikat terbelenggu dengan main judi dan keluarganya menjadi hancur gara-gara main judi. Saya ketemu di BM, saya ketemu bagi sharing. Akhirnya dia kasih mobil ini dibawa oleh orang lain karena dia menghargai saya dan kami diskusi. Banyak kami berbagi sharing dengan adik saya. Akhirnya disimpulkan, Bang, terima kasih untuk nasihat masukannya. Saya akan coba memulai menata kembali, sekalipun sudah rusak. Anggi Burumu sudah sangat kesal dan marah dengan kelakuan saya. Karena terus main judi, dapat sedikit narik, belum sampai ke rumah sudah habis. Jadi istri tulang punggung dalam keluarga untuk mencari makan dan minum keluarga. Suaminya hanya egois memikirkan diri sendiri. Dia katakan, Bang, akan saya coba. Sebetulnya jangan coba-coba. Kalau coba-coba nanti ada komitmen. Dekatkan tindakan Anda dengan impian Anda. Impian kita pulih keluarga. Jangan tindakan kita ke timur, padahal kita mau ke barat. Kalau kita mau mencapai keluarga yang rukun, dekatkan tindakan-tindakan yang membangun kerukunan. Jangan justru yang makin membuat jauh. Saya katakan demikian. Kamu bertindak dengan baik. Saya panggil dari jauh. Dia mulai ke gereja. Dia memuji Tuhan bersama istri anak-anaknya. Sudah 1 minggu dia terjadi apa? 2 minggu saya pantau lagi, gimana deh, bagaimana? Ya masih ibadah Bang, tapi kayaknya ini udah mau putus asa. Emang kenapa ini? Gimana ya Bang ya? Ini saya mau mulai untuk benar, untuk baik, tapi kok kayaknya susah banget. Kenapa? Banyak banget tantangannya. Yang tadinya tidak ada masalah, jadi ada masalah. Gimana dong Bang? Tetap ambil keputusan, melangkah terus. Minggu ketiga dia pergi di sana. Minggu keempat saya bantah, Bang, mohon maaf, saya menyerah. Emang kenapa? Karena semakin saya mencoba untuk mendekat kepada Tuhan, semakin besar masalahnya. Banyak orang Kristen boleh begini. Dia tidak tahu kalau dia berpikir positif, dia sedang mengumandangkan dia mau bermusuhan dengan iblis, kuasa-kuasa dunia ini. Maka kuasa dunia iblis tidak akan suka karena dia sahabat. Tapi kalau kita tetap berpegang teguh, melangkah bersama dengan Tuhan, ia kekuatan kuasa Tuhan, kita akan melihat langkah demi langkah akan dicicil, tersingkir, terselesaikan, tertinggalkan. Saudara, ingat baik-baik. Pertama, Allah bekerja berkarya untuk kita. Yesus rela mati untuk kita. Yang kedua, Allah bekerja di dalam kita. Intinya apa tadi? Membentuk dan memproses kita. Yang ketiga, yang terakhir, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan baik
yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam mana maksudnya? Ia mau, Allah atau Tuhan mau supaya kita hidup di dalam pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Perhatikan. Halo Bapak Ibu. Ternyata Tuhan itu telah mempersiapkan pekerjaan baik yang mau kita lakukan dalam hidup kita sebelum kita ada di dunia ini. Nah, apa maksudnya ini? Mengerti kalimat ini? Sebelum saudara dan saya lahir di dunia ini, Allah telah mempersiapkan pekerjaan baik untuk kita lakukan. Dan Allah mau supaya kita hidup di dalamnya. Apa pekerjaan baik itu? Halo? Apa pekerjaan baik? Ya banyak pekerjaan baik. Tapi yang jelas yang Allah maksudkan di sini, apa panggilan kita? Saudara, saya bersaksi sedikit sebelum selesai. Tahun 90 saya ke Jakarta. Tahun 90 sampai tahun 93 saya lontang lantung di Jakarta. Memang saya pernah tes di Taruna, Kodam 5 Jaya. Saya kalah di renang. Semua saya jajaki. Semua saya lakukan. Bapak Ibu Saudara, bahkan dari yang saya mau kuliah, buku-buku yang saya dapatkan waktu SMA saya bawa terus kemana-mana. Setelah kuliah tidak dapat sesuai dengan saya inginkan, akhirnya saya melamar ke Taruna, ke tentara. Setelah itu saya bekerja lagi di bangunan. Setelah itu saya bekerja lagi di tempat lain. Macam-macam saya kerjakan. Habis 3 tahun. 3 tahun 365 hari dikali 3. Berapa itu? 1000 hari lebih. Sia-sia, tidak ada terlihat hasilnya. Karena apa? Karena saya tidak menemukan dan tidak tahu apa panggilan saya. Saya kasih tahu ini tuh kepada adikku Frans, sama Kisah, sama Pale, sama pemuda-pemuda. Jangan sia-siakan waktumu nanti terbuang sia-sia oleh karena tidak tahu apa panggilanmu. Karena Tuhan telah mempersiapkan sebelum kita ada di dunia ini. Cara menentukannya bagaimana supaya jangan bias ke kiri dan ke kanan. Dan yang kedua, ketika saya pun sudah masuk jadi hamba Tuhan, saya dulu pernah iri sangat tinggi dengan temanku namanya Jupen Nenggolan. Dia seorang worship, dia pemimpin pujian. Ketika dia memimpin pujian memang ada gaya itu. Dan dia karismatik dan semua orang pada joget-joget gitu kan. Joget-joget. Saya iri lihat. Kenapa saya iri? Karena dia saya lihat dari buah tontonan. Orang tertarik, orang suka dengan dia memimpin pujian. Saya iri. Lama-lama kelamaan Tuhan singkapkan saya. Hamba Roberto, kamu jangan iri. Itu bagian dia. Bagianmu beda. Ketika saya menemukan bagian saya, ketika saya menemukan panggilan saya, dan saya hidup di situ, saya bersukacita di situ, saya bangga di situ, saya senang di situ, saya berbuat di situ, saya tidak peduli. Karena apa? Karena kita dikatakan satu tubuh banyak anggota, saling melengkapi. Jadi saudara yang dikasih Tuhan. Yang pertama tadi Allah bekerja untuk kita. Yang kedua, Allah bekerja di dalam kita. Yang ketiga, Allah bekerja melalui kita dengan perbuatan baik sesuai dengan panggilan kita. Temukan panggilan. Jangan sampai saya pernah mendengar seorang kuliah satu semester diambil hukum. Aduh, nggak cocok lagi dah ekonomi. Aduh, nggak cocok lagi komputer. Akhirnya dia mendapat gelar MA atau MA, mahasiswa abadi. Jadi lulus karena apa? Habis waktunya karena nggak menemukan apa yang menjadi panggilan. Dan panggilan ini yang menciptakan adalah Tuhan, yang menyiapkan adalah Tuhan. Maka tidak ada saran yang lebih baik. Boleh kita mendapatkan dari pembina rohani, dari bapak rohani, dari yang lain. Tapi yang terpenting yang bisa menegaskan dan memperjelas apa yang menjadi panggilan kita, di mana kita akan Tuhan pakai. Bangunlah hubunganmu dengan Tuhan. Bertanyalah kepada Tuhan. Tuhan yang maha baik yang telah menciptakan kita. Dia tahu apa yang menjadi maksud dan tujuan kita ditetapkan dan ditempatkan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Sehingga hidup kita menjadi efektif dan efisien. Hidup kita berbuah menjadi berkat bagi orang lain. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. 3 pekerjaan Allah yang lekat dalam hidup kita.
Jangan dipilih salah satu. Dan jangan dilangkah-langkahi. Nggak boleh dilangkahi. Bayangkan di kampung halaman kita pakai tangga, bisa nggak? Pakai rok, naik tangga 1 langsung tangga 5, bisa nggak? Halo, ibu-ibu, bisa nggak? Naik tangga dari tangga 1 tangga 5 langsung pakai rok, jatuh dia nanti ke lantai. Tangga 1 baru tangga 2. Artinya Allah bekerja untuk kita. Pastikan dulu aku sudah diselamatkan. Aku pasti diselamatkan. Yang kedua, aku pasti diubahkan. Dan yang ketiga, aku pasti berbuah. Jadi diselamatkan, diubah, berbuah. Itu dilakukan. Jangan diselamatkan, berbuah. Nggak mungkin. Inilah yang saya tidak setuju kalau ada artis bertobat, langsung bertobat di mana-mana. Lama-kelamaan nanti hilang, nggak tahu kemana. Karena apa? Karena belum dia berubah, digembeleng, diproses, sudah langsung dibuat berbuah. Jadi karbitan, tidak matang, hilang dari peredaran. Langkahnya jelas, diselamatkan dulu, berubah dulu, baru berbuah. Itu langkahnya. Dan tiga-tiganya itu harus. Kalau tidak, kita menjadi orang Kristen yang tidak tahu bersyukur kepada Tuhan. Amin.